Halo semuanya, saya Agis Ahmad Fauji dari Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Profesi Kependidikan. Materi yang akan dibahas dalam video ini adalah tentang POC dan korelasinya dengan dunia pendidikan di Indonesia. Jadi, selamat datang di video pembelajaran sejarah. Siapa yang tidak kenal dengan kata POC? Dan apa yang pertama kali terlintas di benak kalian ketika mendengar nama POC? Perusahaan dagang? Kolonialisme? Penjajahan? Belanda? Atau apa? Ya, semua itu benar. POC alias Kongsi Dagang Hindia Timur adalah titik sejarah yang sangat lekat dengan Indonesia. Bagaimana tidak? Perusahaan ini hampir berdiri 200 tahun lamanya di Indonesia. Wow. Selain itu, POC juga merupakan perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus pendiri dan emiten pertama dalam bursa saham paling pertama sepanjang sejarah. Wow, luar biasa. Lalu seperti apa sejarah perusahaan ini? Mari kita bahas. POC adalah perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1602 yang diinisiasi oleh Johan van Oldenbarneveldt dengan tujuan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia, terutama di Indonesia. Sejarah POC di Indonesia sangat penting karena perusahaan ini memiliki peran besar dalam mempengaruhi ekonomi dan politik di Indonesia selama masa kolonialisme Belanda. Pada awalnya, POC dibentuk oleh pemerintah Belanda sebagai sebuah perusahaan dagang dengan tujuan untuk mengambil alih perdagangan rempah-rempah dari para pedagang Portugis dan Spanyol. POC juga bertujuan untuk menjaga hubungan perdagangan Belanda dengan Asia, terutama dengan Indonesia dan India, serta membuka peluang untuk ekspansi ke wilayah lainnya di Asia. Dalam waktu yang relatif singkat, POC memperoleh keuntungan yang sangat besar dari perdagangan rempah-rempah ini. Rempah-rempah ini seperti cengkeh, lada, dan kapulaga. Dengan keuntungan tersebut, POC menjadi perusahaan merger terbesar dan terkaya sepanjang sejarah, dengan total nilai kekayaan mencapai 7,9 triliun dolar atau setara 110.000 triliun. Meskipun POC mempunyai total nilai kekayaan sampai 110.000 triliun, itu tidak serta-merta membuat POC terus bertahan sebagai perusahaan. Buktinya, pada abad ke-18 POC mengalami kemunduran. Kemunduran ini disebabkan oleh beberapa hal, misalnya karena adanya peningkatan persaingan antara perusahaan-perusahaan dagang Eropa lainnya, dan yang paling penting itu karena adanya kecurangan dan korupsi di dalam manajemen perusahaan. Tepat pada tahun 1799, POC ini resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda, dan wilayah jajahan mereka diambil alih oleh pemerintah Belanda. Wow. Selanjutnya, kita lihat sejarah POC ini dari perspektif pendidikan, atau kita lihat pembelajaran-pembelajaran apa yang kita bisa ambil dari sejarah POC ini. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah ada korelasinya antara sejarah POC ini dengan pendidikan di Indonesia? Jawabannya tentu ada. Karena POC sendiri memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan di Indonesia ini. Karena walau bagaimanapun juga, POC ini sangat berpengaruh dalam perkembangan sejarah di Indonesia. Sejarah POC dalam kurikulum pendidikan di Indonesia dapat membantu siswa memahami peran POC dalam penjajahan dan penghancuran kebudayaan di Indonesia, serta dampaknya pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Dengan mempelajari sejarah POC, siswa dapat mengembangkan rasa kritis dan apresiasi terhadap peran sejarah dalam membentuk identitas, nilai, dan budaya suatu bangsa. Siswa juga dapat mengembangkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah dalam memahami kompleksitas sejarah POC dan pengaruhnya pada perkembangan dunia modern. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, meskipun POC ini sudah tidak ada lagi, tetapi sejarah mereka dalam
perkembangan Indonesia akan tetap terus berlanjut sampai kapanpun. Dan yang paling penting dalam materi sejarah POC ini, siswa nantinya dapat mempelajari tentang bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan POC dan bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda.